Pertama kali ke Kuala Lumpur berujung kelaparan. Jadi hari ini aku sama temanku mau liburan ke Makan makanan Malaysia. Ini namanya set dulang Malaysia, guys. Ini ayam berempah. Gulai ikan masin. Masak. Sesuatu yang korang tak tahu, and Tasha yakin korang tak tahu sebab dekat sini je yang ada. Buah naga. Ini buah naga, and ini nama dia buah buah apa Halo kawan-kawan Malaysia, mau nanya nih, yang di Petaling Street itu yang jualan kayak apam apa? Yelah, boleh tahan. Awal-awal kat sini tak boleh handle langsung, tapi sekarang boleh makan sikit ah. Ini guys, mantap tenan gitu ya. Ini guys, kita coba minuman ember. Ini dia. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan segala urusannya, amin. Nah, kalau ke Malaysia tak boleh tahan selera, apalagi untuk kalian yang orang-orang yang diet ya. Ketepikan dulu, kalian di sini datang ke sini banyak jenis pilihan makanan ya, beraneka ragam yang akan menggoncang lidah Anda gitu. Oke, nah terkhususnya teman-teman yang mau wisata ke sini. Dan juga saya tengok ada satu video ini pertama kali ke Malaysia berujung kelaparan. Nah, tenang-tenang, di Malaysia ini banyak makanan, banyak pilihannya, jadi tak akan kelaparan ya. Oke, tapi jangan lama-lama juga. Nanti kalian kalau lama di sini macam saya ya, sudah berisi ya. Gurau-gurau, bercanda aja. Oke, so mari kita tonton video ini sama-sama, dan masih banyak lagi part-part video-video yang menarik di video kali ini. So pastikan tontonnya sampai akhir ya. Oke, let's go. Jom. Pertama kali ke Kuala Lumpur berujung kelaparan. Jadi hari ini aku sama temanku mau liburan ke Kuala Lumpur. Kita berangkat dari Batam dan jadwal kapal kita itu sebenarnya 6.30. Tapi bisa-bisanya kita telat bangun dan akhirnya telat ke pelabuhannya. Jadinya jadwal kita diganti ke jam 7.30. Tapi untungnya tiket kita nggak hangus, hanya diganti jamnya aja. Karena masih ada sisa waktu 1 jam lagi, jadi kita memutuskan untuk beli roti dan minum untuk sarapan. Padahal sebenarnya di rumah udah sediain sarapan tapi nggak sempat makannya karena udah telat bangun. Dan ini akhirnya kita udah di kapal dan siap untuk berangkat. Karena kita masih ngantuk banget dan kebetulan penumpang kapalnya sepi, jadi kita memutuskan untuk tidur telentang di kursi yang kosong di bagian belakang. Setelah perjalanan kurang lebih dari 1,5 jam, akhirnya kita sampai di pelabuhan Johor dengan sangat semangat karena kita sudah tidur pulas di kapal. Ini kita jalan Johor, ya? menuju imigrasi Johor. Sebenarnya semuanya lancar-lancar aja, tapi karena kita berangkat 1 jam lebih lama dari jadwal yang seharusnya, akhirnya kita kehilangan tiket bus dari Larkin ke terminal TBS. Karena kita pesan tiket busnya untuk jam 11, sementara kita sampai di Johor itu udah 10.45 gitu. Dan perjalanan ke Larkin tuh hampir 45 menit. Dan ternyata di Malaysia lagi public holiday, jadi perjalanan yang harusnya 45 menit jadinya 1 jam lebih karena di mana-mana macet. Jadi benar-benar gak ada harapan lagi untuk pakai tiket bus yang udah kita pesan, jadi harus pesan yang baru lagi. Ini kita udah sampai di Larkin dan kita lagi nyari-nyari tempat pembelian tiket busnya untuk ke TBS. Kita sampai di sini udah jam 12 lewat berapa gitu, dan akhirnya kita ditemuin sama abang-abang yang nawarin tiket di jam 1 siang. Tapi karena kita mau cepat, mau buru-buru biar nanti bisa explore di Kuala Lumpur, jadi kita milih tiket yang lebih cepat, yaitu di 12.25. Dan ternyata tiket yang harusnya 12.25 ternyata berangkat jam 1:30 juga. Padahal udah buru-buru banget, nggak sempat makan, nggak sempat pipis supaya nggak ketinggalan bus lagi, karena kita nggak mau nombok lagi untuk tiket bus doang. Dan ini setelah beberapa jam di perjalanan dengan keadaan perut kosong karena tadi nggak sempat makan saking takutnya ketinggalan bus. Dan akhirnya kita memutuskan untuk makan promak supaya nggak sakit perut. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya busnya berhenti di salah satu tempat supaya semua penumpang bisa ke kamar mandi dulu sebelum melanjutkan perjalanan kembali yang nggak tahu berapa lama lagi. Kita juga turun tentunya karena kita mau pipis, udah kebelet dari
tadi di Larkin tapi nggak sempat pipis. Ini toiletnya jujur cantik dari depan, tapi di dalamnya tuh sangat-sangat bau. Nggak tahu ya, mungkin karena saking banyaknya yang singgah untuk buang hajat di sini. Dan ternyata di sini ada tukang jualan, jadi kita singgah untuk lihat-lihat makanan yang bisa kita makan karena kita ini udah lapar banget. Dan akhirnya Nasib kita baik beli ada ya. jagung susu yang harganya Rp5. Itu nggak tahu tuh kenapa hidung abangnya disompel-sompel kayak gitu. Lihatlah muka kami sangat bahagia menyambut jagung susu ini karena kita sudah sangat lapar. Jadi hanya jagung inilah harapan kami untuk bertahan hidup sampai ke TBS karena tidak singgah lagi. Untung ini jagungnya juga enak kali, jadi mantap lain. Perjalanan ke TBS seharusnya dari Larkin itu hanya 4 jam, tapi kita tadi berangkat setengah 2, ini kita sampai jam 9:05. Bisa nggak kalian bayangkan hari ya? seberapa menderitanya kami di dalam perjalanan ini dengan keadaan perut lapar dan posisinya nggak nyaman karena nggak bisa tidur telentang. Ini kalau kalian mau ke KL mending kalian naik pesawat aja lah weh, daripada kalian lama di jalan seperti ini. Tapi ini mungkin karena public holiday juga sih di Malaysia, makanya bisa selama ini karena jadinya macet di mana-mana. Ini ceritanya kita udah sampai di hotel, kita memutuskan untuk naik Grab biar lebih cepat aja karena kita sangat-sangat capek. Ini kita udah di hotel dan kita nunggu diantar ke kamarnya. Mau naik ke kamar pun masih ada tangga. Oh tahe, capek kali lah hidup ini. Untungnya si bule ini mau ngangkatin koper kami ke kamar, jadi kami nggak bawa beban lagi. Oh, Inilah kamar baiknya. kami untuk 2 hari ini. Kita memang cari hotel yang murah supaya biayanya bisa kita alihkan untuk explore KR lebih banyak. Sekarang waktunya kita cari makan karena kita benar-benar udah lapar. Ini udah 10:30 kita belum makan. Dan setelah ini kita balik lagi ke hotel untuk istirahat karena besok pagi-pagi banget kita mau ke Genting Highland. Tungguin video kita selanjutnya ya. Bye-bye. Oke, nah ternyata itu kisahnya ya, baru pertama kali dari Batam ke Larkin, ke Johor ya. Oke, baru mereka melanjutkan perjalanan ke Kuala Lumpur dengan perut kosong disebabkan mereka takut nanti busnya lambat dan sebagainya. Ternyata ya kasihan juga ya perut kosong disebabkan di Malaysia ini ya memang sekarang ini tengah public holiday dan juga cuti sekolah ya. Jadi disebabkan ada banyak-banyak tempat itu akan jam juga disebabkan banyak orang yang jalan-jalan, cuti-cuti gitu. Oke, so time-nya tak tepat lah ya. Jadi patutnya tadi itu perjalanan 45 menit jadi 1 jam. Terus jadi kalau ke Malaysia itu harus tengok juga tanggal-tanggal berapa, kalian pastikan. Nah itu kalau hari biasa itu dipastikan kurang lah orang. Kalian bolehlah datang ke sini kan. Makan makanan Malaysia. Ini namanya set dulang Malaysia guys. Ini ayam berempah. Gulai ikan masin. Masak di lemak tau oke? Ini namanya kurma telur. Ini ada orang Malaysia langsung guys. Kenapa ini namanya kurma telur? Rempah itu sendiri kurma. Kurma ini namanya. Oh. Enak. Bukan kurma buah ya guys. Kayaknya daging sapi deh guys. Katanya ini rendangnya Malaysia. Mirip rendang Indonesia. Ya mirip rendang Indonesia. Cobain ikan masin. Lawan pernah nampak di bawah. Enak sih. Iya gulai ikan gitu guys. Enak, aku suka. Opa Korea juga suka. Cobain ayamnya guys. Punya enak banget guys. Enak tuh ayam berempah. Enak banget. Masih soyo. Oke. Ini sayur lodeh guys kalau di Indonesia. Mak lodeh anak Pak Saleh. Set dulang sedap. Hari ni Tasha baru sampai je dekat Medan sebab nak tengok ayah Tasha sakit. Sebelum tu Tasha nak beli buah ataupun makanan-makanan yang lain. Ni adalah pisang goreng. Lama lagi tak Kak? Mau digoreng pisang gorengnya? Okey. Pisang goreng dia tengah digoreng. Sebelum tu kita nak tunjuk korang sesuatu yang korang tak tahu. And Tasha yakin korang tak tahu sebab dekat sini je yang ada. Buah naga. Ini buah naga and ini nama dia buah buah apa korang rasa ni buah apa? Oke, nah yang terakhir itu di Malaysia pun ada juga buah naga ya, dan juga alpukat, avocado, oke. So kalau di Malaysia avocadonya dia yang kecil-kecil ya, import. Kalau di Indonesia dia apalagi di Medan ya, terkenal dengan avocado alpukat namanya, itu memang yang besar-besar size-nya. Tapi kalau buah naga banyak aja kan dekat pasar malam, berlambak lah itu orang jual.
Oke, dan juga tadi itu makan makanan Malaysia, approve ya, opa Korea dan cici-cici Indonesia. Nah, ini ada juga satu video ya daripada food vlogger Indonesia. Abang ini selalu juga buat konten-konten di Medan, dan sekarang dia mau nanyakan ya untuk teman-teman Malaysia sesuatu. Oke, kita jawab nanti, kita dengarkan apa pertanyaannya. Kalau kalian tahu juga sekitaran Kuala Lumpur ataupun negeri-negeri yang lainnya di mana tempatnya, kalian juga boleh berikan komentarnya ya. Mana tahu teman-teman Indonesia yang lainnya tonton video saya ini, mereka akan baca komentarnya. Oke, langsung saja. Jom. Halo kawan-kawan Malaysia, mau nanya nih, yang di Petaling Street itu yang jualan kayak apam balik, chestnut sama soya itu halal tak ya? Nah, mohon diinfo. Satu jalan di Kuala Lumpur ini isinya makanan halal semua. Kalian tahu nggak ini di mana? Yuk, aku tunjukin tempatnya. Dari LRT Pasar Seni, kalian tinggal tap masuk. Kalau belum punya kartu Touch and Go, kalian beli koin arah Kampung Baru. Perjalanan kira-kira memakan waktu sekitar 7 menit. Kalau udah nyampe, kalian tinggal naik ke atas, tap keluar dan keluar dari pintu A. Nanti kalian tinggal jalan 2 menit dan bakal nyampe ke Kampung Baru. Kampung Baru ini adalah salah satu kawasan tertua di tengah kota Kuala Lumpur yang sudah ada sejak tahun 1900-an. Nah, tempat ini sekarang tuh udah disulap jadi surganya tempat makanan halal. Bayangin aja, dari depan sampai belakang tuh full makanan halal semua, mulai dari nasi lemak, nasi kerabu, sampai seafood juga ada di sini. Hari ini aku nyobain kedai makan yang namanya Kak Som. Di sini aku tuh makan nasi kerabu. Wangi bunga talainya tuh beda banget, rasanya juga segar, gurih, dan porsinya tuh bikin puas. Nah, yang bikin beda dari suasana di Kampung Baru itu, suasananya tuh hangat banget, banyak keluarga, anak muda, sampai warga lokal yang emang sengaja datang untuk makan di sini. Nah, kalau kalian lagi di Kuala Lumpur, cobain deh datang ke Kampung Baru. Kalau kalian ke sini, menu apa nih yang paling pengen kalian cobain? Tulis di komen ya. I rasa this one my favorite dekat Malaysia. Hai Zack, lu asal mana? Asal USA, negeri Kansas. Berapa lama dah stay Malaysia? Sini dah 3 tahun. Zack suka makan pedas tak? Oh, makan pedas ni. Boleh lah, boleh tahan. Awal-awal kat sini tak boleh handle langsung. Tapi sekarang boleh makan sikit Pernah makan fresh pasta tak? Kat Malaysia belum. Dekat US dah makan 2-3 kali dah. Banyak-banyak jenis pasta, which one yang your favourite? Fettuccine ke? Parfel ke? Depends. I think ikut macam buat apa, rasa apa. Tapi most probably tortellini atau ravioli sebab dari sini. Dalam banyak-banyak fresh pasta, mana satu yang your favourite? Dekat US ada satu kedai yang ada homemade ravioli. Sedap. Nah, wow, padu juga ya ini Mak Saleh US tadi itu dia tahu cakap bahasa Melayu padahal dia baru 3 tahun je. Mantap ya. Oke, nah tadi pertanyaan yang video pertama itu abang itu tanyakan ya, dekat Petaling Street ataupun dipanggil Chinatown kalau di sini itu. Nah, di situ ada misalnya soya bean, ada chestnut katanya, dan ada macam-macam snack-snack makanan di sana itu yang dijual, ditanyakan itu halal atau tidak. Oke, nah kalian boleh jawab ya. Tapi menurut saya kalau dekat Petaling Street itu banyak pedagang-pedagang ataupun yang peniaga itu adalah orang Chinese ya. Cina. Jadi tapi saya pun kurang pasti juga, tapi mostly sana Cina lah ya yang berniaga. Tapi satu ada pelik ya, saya juga sana ada favorit tempat makan saya dekat Petaling Street sana, ada satu ikan bakar ya. Ikan bakar itu memang itu saya rasa tak halal lah ya, tapi saya terkejut ketika duduk di sana. Ada beberapa kali lah saya pergi sana, saya tengok orang Indonesia yang makan di sana dan kemungkinan dia Muslim disebabkan ada pakai tudung juga. Saya pun terkejut, wah mereka berani juga makan di sini, padahal peniaga itu adalah maaf ya Chinese dan kemungkinan jadi ya itu juga saya pun mungkin mereka tidak tahu ya, atau mereka tak tanya dulu. Tapi kalau orang Malaysia mostly kalau mereka pergi turis kemana-mana, even dekat Indonesia pun yang banyak di sana majority adalah orang Muslim, tapi mereka akan tanya dulu dan pastikan betul-betul itu makanan halal atau tak gitu. Oke, dan kalau tadi pertanyaannya itu boleh juga kalian cari tempat makan ya Kampung Baru. Nah, ini mesti diwawarkan juga ya, karena di sana banyak makanan-makanan halal, orang-orang Melayu berniaga dekat sana. So kalian boleh pergi di sana untuk coba makanan-makanan, ada juga autentik
Malaysia ya, Melayu juga, macam nasi lemak, wanjo, nasi kerabu tadi itu di review sudah. Ada banyak macam-macam lagi lainnya. Oke, jadi jangan bertumpu hanya di Jalan Alor saja. Oke teman-teman, semoga info ini bermanfaat ya. Kita tonton ke salah satu vlog ini, menarik juga untuk kita tonton ya. Mencari sarapan di Malaysia yang terenak katanya. Oke, let's go. Cup. Oh ini guys, mantap tenan gitu ya. Mantap senang. Ini guys, kita coba minuman ember. Ini dia guys, kentang goreng dan cheese sticknya ya. Finally guys, 1 jam. Tadi katanya air ember. Mangkok ya, kan macam ember dia buat. Jangan lupa subscribe ya, Hendy dan Chris channelnya. Selamat pagi. Ini hari terakhir kita di Kuala Lumpur. Dan kita akan mencari sarapan di Jalan Bukit Bintang. Ya, sarapan yang khas yaitu nasi lemak Alor Street terkenal. Ini berarti Jalan Bukit Bintang, terus sebelah itu gang sebelah Jalan Alor gitu ya, dari sebelah. Oke, jadi kita lihat sarapan ada apa yang bisa kita coba. Let's see. Ini guys, nasi lemak Alor Corner. Rame ya antri ya. Ini makannya di sekitar sini semua. Nah, ini kita udah antri, ternyata ini muter sana baru balik sini lagi. Ini ada jajanan pasar. Iya. Ini kok kosong. Jadinya donat tapi kasturi ya. Makanan apa? Makan ya? Koci. Oh iya. Ini dia guys. Masih nunggu giliran. Nasinya dari kentang itu. Berdua ya? Ya. Lagi. Oke. Oh, udah, tambah lagi dikit. Dikit. Makasih. Iya. Perkedel sama rendang. Rendang dagingnya? Daging, iya. Tadi ada ayam, ini yang rendang. Daging yang empuk. Sama bumbunya mau. Iya. Ini soto. Ini ayam pedas. Oke. Dan Iya, telur. dipotong. Ini kondimen lain. Nggak usah ya? Nggak usah. Iya. Pakai telur nggak? Enggak pakai. Ya, pakai mihun. Mau. Yang coklat ya? Iya, yang coklat. Iya. Peniaganya macam Kayak dari lokalnya dari Medan tuh. Dari Surabaya. Oh, Jawa ya. Nggak pedes ya? Yang pedes. Bumbu. Ini enggak, ini dikit aja. Ya, ya. Dikit di samping. Terasi? Ini mah. Iya. Pas. Lagi. Ya, lagi. Lagi boleh. Sip. 12. Oh ini guys, mantap tenan gitu ya. Perkedel, Perkedel, rendang, rendang, bumbu ini. banyaknya cili. Bumbu nasi lemak selalu ada ini sih. itu kacang, Bihun, kacang. bihun coklat. All ini bisa makan berdua 12 ringgit. Nasi aja tadi sampai dibilang Ditawari, mau 2 orang, makan 2 orang, tambahin nasi. Ramah yang jual. mantap. Langsung ya ini. Langsung aja wes. Nih, pur kacang sih. Bumbu ini nggak pedes ya, lebih ke manis. Sama rendang. Mantap coy. Enak. Empuk ya rendangnya. Ini sekarang coba perkedel. Biasanya dikasih perkedel lagi 12 ringgit. Perkedelnya kelihatannya ya seperti perkedel pada umumnya. Kuala Lumpur ya. Seperti pada umumnya sih. Hmm. Tapi dikasih bumbu-bumbu. Yang Iya, bikin outstanding tuh kayak bumbu-bumbunya kita makan sama nasinya gitu loh. Kayak nasi bumbu. Oh. nggak salah. Untung ya. Bingung ya kita. Sarapan apa ya?
Ternyata deket hotel. Situ orang Nah, jadi dapur sembari panjang. nunggu makannya gantian, Grace beli Feisai Kopi Tiam. Ini lokasinya di belakangnya nasi lemak tadi ya. Jadi mereka jualan minuman-minuman gitu. Dah. Kelapa yang Bungkus ya. oh ini beli seembernya gitu. Kembaliin kan supaya naruhnya gampang. Oh, ya kayak piringnya ini. Nasinya tinggal dikit. Yo, mangkai. Enak ya? Setelah makan-makan loh, nasi kok dikit Dimakan ya. suaminya ya. Kurang. Dagingnya ya enggak? Enggak makan. Baru ini guys, beli minum. Gelasnya dikasih ember gini. Ini loh penampakannya kalau dikeluarin guys, digantung gini. Biasa mangkuk kan, sekarang ember. Iya. SE dia yang banyak. Nih guys, kita coba minuman ember. Ini jadinya teh aja atau teh apa? Milk tea. Milk tea. kayak itu. Kayak pengen gitu. Nah, ya rasa milk tea gitu lah guys. Tapi esnya kayak buahnya jadi adem. Enak banget. Makannya nasi lemak, minumnya itu. Guys, sementara Grace masih ngantri itu cukup lama ya. Udah 15 menit, belum separuh majunya. Aku akan nyoba beli kentang goreng yang katanya Grace juga ini khas sini juga. Ini guys, kentang goreng yang mau kita coba. French fries. Order here. Ini yang kentang biasa, ini yang ada cheese sticknya guys. Ini saus kayaknya ya. Ternyata guys, ini tempatnya itu deket sekali sama Pavilion. Dan ini udah Mall Fahrenheit. Itu Pavilion yang kiri, ini Fahrenheit. Terus ini lot 10 yang hari pertama kita udah datang itu guys, ada Donki-nya. Nah, lurus ke sana itu udah tembus jalan Alor tadi. Oke. Ini dia guys, kentang goreng dan cheese sticknya ya. Lumayan harganya 16,9. Sekarang kita akan jalan menuju ke Grace lagi. Sembari antri. Ini guys, French fries. Udah beli jalan sampai sana hampir 20 menit. Kemudian ini tuh. Jadi ini aku paket yang kentang goreng sama cheese sticknya. Coba. Ini aku pakai saus cheese sama chili. Terus yang ini cheese sticknya nggak disausi. Ini doang. Tuh, hidungnya. Lor. Enak ya? Goreng-gorengan aja dia aku suka. Tapi itu nih, itu tah, apa renyah tah? Nggak renyah banget sih. Sedang. Soalnya sausnya banyak banget ini. Oh ya, mungkin karena sausnya kebanyakan jadi renyahnya berkurang. Ini bayang nggak terlalu banyak saus. Enggak juga. Renyah dikit. Sedang renyah. Dan dia kentangnya yang tebel-tebel gitu emang ya. Bukan dia. Oh, nggak ada yang tipis kecil. Nggak ada, satu macam aja. Bedanya yang ini paket sama cheese sticknya. Untuk guys. Oke lah. Guys. Untuk nunggu waktu. Iya. Nih loh. Aduh, nggak selesai. Demi Mon Chinese Prot. Tapi lumayan lah, dah yuk. Gak sepanas sana. Panas pol. Akhirnya setelah hampir 1 jam kita sampai di depan ini guys. Sedikit lagi. Ini pembuatannya ya. Ini kayak kulit adonannya dibeberkan, dikasih apa itu, minyak ya? Minyak sama bawang gitu. Minyak bawang or mentega gitu lah. Dikasih lauknya. Ini bisa dibilang martabak gulung gitu ya? Kayak kulitnya martabak. Ini ada bawang-bawangnya. Terus digulung-gulung. Digulung-gulung. Setelah digulung, digulung lagi secara Tapi sambil ditarik, nasinya tipis gitu. oh ya itu. Ya itu. Digulung, tarik dan gulung.
cimpluk. Kita kopi tuh, ini videonya ditungguin ke petugas martabat di Surabaya. Martabak gulung. Ini guys, crispy ayam roti 5,5, yang daging 6,5. Ini dagingnya ya. Dagingnya 2, ayam 1. Iya. Oh iya. Finally guys, 1 jam. Terus langsung jalan balik ya. Makan di kamar. Adem. Tadi kan kami mampir Sevel ya guys. Coba lihat apa yang kami temukan nih. Wow. Mr. Potato X Pokemon. Ini yang Pikachu yang kami beli sama yang Psyduck. Original flavor dan honey cheese. Dari rasa sih harusnya standar ya. Terus ada satu lagi guys yang istimewa. Corn toast one piece. Ini rasa rose carbonara. Apa itu ya, rose carbonara? Corn toast itu di Indonesia ada nggak ya? Ada. Toei animationnya ya, official nih guys. Corn toast. Kalau salah baca ini. Oke teman-teman, nah itu tadi ya, tadi dia makan nasi lemak, tadi beratur lagi Chinese beef roti. Nah saya sudah juga coba, menurut Sari ya Chinese beef roti ini dia gimana ya, memang sedap ya, tapi dia waktu saya coba itu ada yang asin dia, mungkin karena ramai jadi cepat-cepat buatnya. Sedangkan saya coba yang beli yang Melayu jual ya, tapi dia Chinese beef roti, tapi yang Melayu yang jualnya. Yang saya tengok di situ dekat pasar seni, saya sudah coba lagi sedap. Mungkin lain-lain rasa kan, tapi memang sedap lah ya Chinese beef roti ini. Wow, terbaik. Nah kalau kalian datang ke Malaysia boleh coba juga ya. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Misari. Bye.